gitu ya. Maka dengan disuplai informasi dari model yang lain, ini harapannya akan bisa menyempurnakan gitu. Nah nanti kalau ada yang menghendaki gitu ya, nanti bisa kita kirim di grup ya. Nah kemudian caranya apa? Silakan pakai headset ya, didengerin pakai headset. Itu memang caranya begitu. Jadi pakai handphone itu, kemudian dimasukin headset, kita dengerin pakai headset. Karena itu subliminal. Subliminal itu adalah bagaimana mengaktifkan otak kiri, otak kanan gitu. Jadi nanti ada musik di situ. Cuman musik itu tidak menyebabkan kita ikut nyanyi. Karena kalau musik itu menyebabkan kita ikut nyanyi, jadinya akhirnya kemudian kita jadi konsentrasi gitu, jadi karaoke gitu kan. Jadi ini yang menyebabkan kita tidak ikut nyanyi ya, karena itu menghentak ke dalam jantung kita gitu. Nanti ada irama otak dan irama jantung yang di gelombang otak sama irama jantung yang dipengaruhi oleh musik itu. Nah jadi nanti kalau saya kirim itu nanti silakan pakai headset kemudian dengerin. Nah dengerin itu tidak hanya sekali, harus diulang-ulang sampai apa? Sampai ini betul-betul nyangkut gitu di dalam otak kita, itu betul-betul nyangkut. Saya itu termasuk orang yang kesulitan kalau mengulang informasi gitu. Artinya itu apal dengan saya. Jadi kalau suruh ngomong itu memang kesulitan. Jadi harus pakai tulisan, kemudian saya baru bisa ngomong runtut gitu ya. Tetapi ketika saya menggunakan metode ini subliminal itu berbeda. Saya dengar 5 kali ini kan cerita isi sok gitu. Karena apa, itu semua masuk ke dalam diri saya, masuk ke dalam telinga saya, masuk ke otak saya, masuk ke otak saya, dan kemudian mempengaruhi gerak saya. Bahkan ujung-ujungnya kalau di situ sedang proses pelepasan, saya bisa nangis gitu. Saya bisa nangis padahal dari ketawa tadi gitu. Saya bisa nangis gitu. Karena apa? Karena memang itu mempengaruhi cara kerja otak kita. Maka tadi dengerin dengan headset, kemudian diulang begitu. Kemudian waktu juga menentukan. Kalau seperti waktu siang, ini ada nanti saya beri informasi terkait dengan pelepasan nih. Nanti ada teknis pelepasan. Kalau dipraktekkan lebih bagus lagi. Cuman karena waktu siang hari kurang pas gitu. Malam atau pagi, karena ini sedang dekat-dekatnya antara langit dengan, jadi udara kita itu sedang kalau ini jauh antara langit dengan bumi. Tapi kalau malam itu pekat ya, sehingga oksigen itu semakin dekat gitu. Nah ini menyebabkan gelombang otak itu kita berada pada gelombang alfa. Kalau sedang gelombang alfa itu paling bagus digunakan untuk konsentrasi. Maka konsentrasi siang hari itu lebih sulit daripada konsentrasi di waktu malam hari. Ya. Maka itu dibutuhkan konsentrasi di malam hari. Kalau malam ya misalnya teman-teman mikir itu kan sembarang-barang ketemu gitu kan, judul kecil terus. Tapi siang kalau mikir tidak meres otak gitu kan. Maka ini malam itu efektif karena otak kita itu sedang masuk pada gelombang alfa. Maka nanti ketika mendengarkan, teman-teman saya sarankan untuk waktu setelah jam 9 malam ke atas atau sebelum subuh ya, antara jam 9 sampai subuh ya. Saya biasanya malam saya dengarkan, nanti pagi juga saya ulang lagi mendengarkan gitu ya. Jadi satu video bisa diulang-ulang mendengarkan itu sampai tadi betul-betul ada ilmu, ada hikmah yang masuk di dalam diri kita. Nah itu di mindset. Masih ada yang punya masalah di mindset. Karena mindset itu menentukan. Ini saya tulis di sini. Jika belum jelas, bisa kita diskusikan kembali hingga tidak menyisakan resistensi. Ya nanti proses selanjutnya terpengaruh dari mindset. Kalau mindset kita itu masih utuh, terjadi resistensi. Jadi informasi yang berikutnya tidak akan masuk. Kayak apapun tidak akan pernah masuk. Gitu, ya. Resistensi itu macam-macam. Bisa jadi orangnya. Resistensi kepada siapa yang menyampaikan. Bisa jadi materinya. Bisa jadi suaranya. Bisa jadi kalau orang visual, Mas Nuno itu visual. Saya pernah sampaikan ke kakak itu, Mas Nuno itu orang visual. Mas Nuno ini akan bisa resistensi keganggu manakala lihat pakaian aja bisa terganggu. Enggak? Ada orang misalnya Ustaz pakai bajunya junjing, itu bisa menjadi resistensi, dia nggak bisa menerima materi itu dengan baik. Kemarin tesnya
nyamir itu tak boleh. Itu karena sih begitu saya lihat Mas Sule itu saya sudah bisa langsung tahu, oh Mas Sule itu orang visual gitu. Orang visual itu ada keistimewaannya yang bisa kita tangkap, misalnya apa? Kalau kita lihat video ya, kita lihat Etobol kemarin, itu paling gampang, paling pintar nih teknologi Mas Sule. Nanti ada misalnya Konur ya, Konur di video yang lain dia berubah apa namanya peran gitu ya, jadi apa yang lain itu maksudnya langsung melihat itu langsung bisa tahu. Kalau saya itu nggak bisa mantengin apa nih Yoseng Kodor gitu ya, sama enggak gitu ya. Nah orang yang visual seperti itu bisa resistensi hanya gara-gara di urusan yang kecil seperti itu, penampilan dan sebagainya. Nah supaya kita nggak keberapa-berapanya ya kan kita tadi ngatur otak kita piye supaya sing mari aku resistensi duit hilang. Kan nggak bisa nuntut orang lain, Ustaz topi ini dibenerkan. Kan nggak bisa nuntut orang lain gitu. Kita bisanya apa? Ngatur pikiran kita. Bisa ditangkap ya? Ya. Resistensi itu macam-macam. Contoh yang lain misalnya apa? Biasanya ya Pak Puji apa enggak resisten? Enggak tahu. Minta di ini berapa? Macam-macam ya resistensi. Bisa jadi karena perilaku orang ya, perilaku orang misalnya ya. Jadi perilakunya sebelumnya kita tahu hanya satu aja mungkin perilakunya yang menyebabkan kita itu nggak bisa nerima gitu. Itu akhirnya mempengaruhi, dia kasih materi itu nggak masuk gitu. Karena itu dengan peristiwa itu padahal cuma sekali kok lo saya ngambil gitu ya. Maka caranya bagaimana kita nggak bisa nuntut orang lain, kita bisanya adalah mengkondisikan pikiran kita sendiri. Kita bisa nggak berhenti gitu? Insya Allah ya bisa. Nanti kalau kesulitan balik lagi ke sini ya, balik lagi ke sini materi ini ulang-ulang lagi gitu ya, sehingga dengan apapun kita nggak resisten gitu. Akhirnya itu juga kayak Rasulullah itu bisa beliau bernegosiasi dengan orang kafir, bayangkan ya, di perjanjian Hudaybiyah itu para sahabat nggak ada satupun yang bisa terima gitu kan ya, kisahnya itu kan. Kisah coba diulang lagi baca sampai Umar aja mengatakan ayo Muhammad gitu ya, ayo Rasul gitu kan, ini namanya Muhammad Rasulullah kan gitu kan, karena saking apa jengkel karo kanjeng Nabi gitu. Kanjeng Nabi ora. Iso iki jenenge gelem kok jadi nabi ngono. Apa ora kan ya, berarti seperti itu ya. Ya itu. Nah, orang yang mampu membuka mindset seperti ini insya Allah ya adalah kriteria orang yang sukses insya Allah. Maka mindset perlu kita buka, kita nggak resisten kepada apapun. Nah kalau sudah nggak resisten, nanti tetap kita itu di dalam diri kita tetap harus ada rambu-rambu kan ya, harus ada penyaringnya gitu. Yang penting di sini kita nggak resisten dulu. Nanti setelah masuk baru nanti dipilah. Otak kita itu pintar memilah. Nanti ono sing tinggu, ono sing radio gitu. Itu kerja otak kita. Tetapi kita terima dulu, ya terima dulu. Nggak resisten. Ya. Karena begitu ya. Itu apa namanya? Terus namanya ketok sama kamu apa kok ya? Lalu baju PDIP, terus itu sih. Terus curiga sih. Nah itu namanya resisten. Ya. Nah gimana kita menghadapi seperti itu? Pertama, kita bisa mengendalikan otak kita lebih dahulu, pikiran kita lebih dahulu. Nah, banyak resistensi tidak banyak banget gitu. Nah, resistensi itu dipengaruhi dari informasi, ilmu, pengetahuan sebelum-sebelumnya gitu. Sebelum-sebelumnya. Maka kalau yang punya keluarga, ketika anak-anak itu masih kecil-kecil gitu ya, atau mungkin sekarang ini mungkin masih sudah besar, kita ciptakan gimana caranya mereka itu tidak termasuk orang-orang yang seperti kita dulu sembarang-barang akhirnya ujung-ujungnya resistensi gitu ya. Jadi misalnya mereka teriak yo jadi benua lain kok benua misalnya, itu yang menyebabkan kemudian terjadi tadi proses yang menyebabkan dia otaknya tadi, cara berpikirnya, cara otaknya itu ada tadi something
umroh gitu. Jadi di situ ya macam-macam. Anak-anak yang merdeka dilahirkan dalam keadaan merdeka luar biasa, gitu ya, luar biasa. Ada satu contoh misalnya, ya, seperti yang punya pada sakit itu Sukamdani. Nah itu bukan termasuk anaknya itu kan tidak termasuk jebolan sekolahan gitu. Jadi banyak ya seperti Bob Sadino itu nggak sekolah gitu, nggak sekolah mereka, tetapi mereka menjadi orang-orang yang hebat ya di bidang finansial ya, di bidang entrepreneur. Kenapa? Ya karena sejak dari kecil mereka lahir itu sudah melihat, jadi yang ada di dalam matanya, ada di dalam telinganya itu kegiatan orang tuanya, kegiatan ekonomi tadi gitu. Maka itu yang mendarah daging dalam dirinya, sehingga ketika dia nggak perlu sekolah itu sudah kayak apa ya, instalan terjun, instalan duit kiwis menjadi satu di dalam dirinya begitu. Nah, oke, saya sempat ya tadi pagi cerita sama kakak itu, Umi dibantu gimana caranya Umi bisa menginstal ke anak-anak itu tidak punya jarak dengan kekayaan, tidak punya jarak, harus bagaimana caranya itu otaknya itu investasi gitu ya. Gimana caranya otaknya itu, hanya harta itu tidak ada di dalam hati kita tetapi di tangan kita, sehingga nanti dibutuhkan dia untuk diberikan kepada orang lain, untuk sedekah, untuk wakaf, itu menjadi sesuatu yang mudah gitu ya. Nah itu butuh latihan gitu.